Shalom, selamat malam ibu-ibu KWJ Maranatha dan saudara-saudaraku yang terkasih. Bertemu kembali dalam saat teduh KWJ Maranatha, Rabu 27 Oktober 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Pada hari ini, kami rindu mendengarkan sebagian firman-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan akan memperkuat iman percaya kami, dan hidup kami akan semakin dekat kepadamu. Saat teduh malam hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Tema saat teduh malam hari ini tentang buah-buah roh, terkhusus tentang penguasaan diri. Ayat Alkitab yang mendasari saat teduh malam hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Suatu kewajiban bagi kita yang sudah diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus, supaya bertindak hati-hati dan tidak mengikuti hawa nafsu. Sebab keinginan daging sangat bertentangan dengan keinginan roh. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Kita dapat bertindak hati-hati jika kita melekat pada tuntunan Roh Kudus. Karena Dia adalah pokok buah dan kita adalah ranting-rantingnya yang menumbuhkan buah di dalam diri kita yang disebut dengan buah roh. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan keberadaan manusia seperti sebuah pohon. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Begitu pula orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya. Perbendaharaan seseorang terdapat di dalam hati orang itu. Pohon yang menghasilkan buah yang baik menggambarkan kehidupan orang Kristen yang telah mengalami kelahiran baru. Setiap orang yang telah menerima Roh Kudus dan hidup dalam kepenuhannya, di dalam hatinya sedang bertumbuh suatu benih yang dari Allah, yaitu benih ilahi. 1 Yohanes 3 ayat 9. Benih ilahi itu akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang berwujud karakter kehidupan Kristus sebagai manifestasi dari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupannya, yaitu buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Ini menggambarkan kehidupan orang-orang yang belum bertobat. Mereka mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya. Matius 15 ayat 19. Itulah buah dari benih yang tidak baik yang telah ditabur oleh iblis di dalam hatinya. Buah yang dihasilkan disebut buah kedagingan, yang merupakan tabiat dari tubuh kita yang berdosa. Buah-buah roh ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, merupakan hubungan orang Kristen dengan Tuhan Yesus. Bagian kedua, kesabaran, kemurahan,
kebaikan menjadi cerminan hubungan orang Kristen dengan sesamanya. Bagian ketiga, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri adalah hubungan orang Kristen dengan dirinya sendiri. Apa itu penguasaan diri? Penguasaan diri adalah sebuah sikap tegas, tidak mau dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi, atau tidak berkompromi terhadap segala hal yang berlawanan dengan kebenaran. Penguasaan diri berkenaan dengan komitmen seseorang untuk hidup benar, membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, disertai tekad untuk meninggalkan, membuang, dan menghancurkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang membawa seseorang makin jauh dari jalan Tuhan. Memiliki penguasaan diri berarti berani berkata tidak terhadap segala hal yang berbau kefasikan dan keduniawian. Seperti tertulis, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Titus 2 ayat 12. Untuk bisa mengendalikan diri, dibutuhkan kemauan, tekad, semangat, dan kerja keras. Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Penguasaan diri penting sekali bagi orang percaya, karena merupakan syarat utama mengikut Yesus. Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mampu mengendalikan diri berarti menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5. Ketika mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, di tengah situasi sulit, dan menghadapi orang-orang yang terkadang diizinkan Tuhan untuk membentuk dan menguji kita, mampukah kita menunjukkan sikap penguasaan diri dan tetap memegang teguh nilai-nilai iman, sehingga melalui sikap dan perbuatan kita, orang lain melihat karakter Kristus. Penguasaan diri dalam segala hal sangat penting bagi anak-anak Tuhan. Orang yang memiliki penguasaan diri mampu mengendalikan diri, menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan, dan dapat mendisiplinkan diri sendiri. Banyak contoh dalam Alkitab tentang orang-orang yang memiliki penguasaan diri. Yang pertama, Daud. Daud dapat menguasai diri sehingga tidak membunuh Saul, meskipun ia memiliki kesempatan membalas terhadap kejahatan yang dilakukan Saul terhadapnya. Saat melihat Saul berada di dalam gua, berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Sebab orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." 1 Samuel 24 ayat 6 dan 7. Contoh dalam Alkitab yang kedua yaitu Yusuf. Yusuf, pemuda yang takut akan Tuhan, digoda dan dibujuk oleh istri Potifar. "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Kejadian 39 ayat 12. Yusuf dapat menguasai dirinya dari perangkap istri tuannya itu
dan menjaga kekudusan dengan tidak mencemarkan diri. Itulah sebabnya kehidupan Yusuf semakin berkenan di hadapan Tuhan. Penguasaan diri tidak datang dengan sendirinya, namun melalui suatu proses, yaitu tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Tanpanya, mustahil kita dapat menguasai diri terhadap musuh. Memiliki setiap karakter Roh Kudus dalam hidup kita mungkin adalah hal yang sulit. Terkadang kita sudah memiliki niat untuk menjauhi kedagingan. Akan tetapi, tetap saja kita jatuh dan menyerah. Maka disinilah adalah bagian Tuhan untuk bekerja. Minta tuntunan Tuhan agar kita bisa menjadi pribadi seperti Roh Kudus. Jika kita ingin dikuatkan, maka akan Tuhan beri. Jika kita ingin diberi hikmat, maka Tuhan juga akan memberikannya. Kita hanya perlu berdoa dengan iman dan kesungguhan hati kepada Tuhan. Dengan seperti itu, maka pelan-pelan kita akan dituntun untuk mencapainya. Sampai pada suatu titik, kita sadar bahwa pribadi kita telah berubah. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan kita untuk kita bisa membuahkan Roh-Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kami. Tolong kami yang lemah ini ya Tuhan, supaya kami dapat memancarkan kasih Kristus melalui kehidupan kami, sehingga melalui hidup kami akan semakin banyak orang yang akan mengenal Engkau. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dan berkarya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Selamat malam ibu-ibu KWJ Maranatha dan saudara-saudaraku semuanya. Tuhan Yesus memberkati.